Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilzia Nurliza Andalini Putri dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga bela diri, yaitu pencak silat. Untuk pengertiannya, silat merupakan istilah yang terkenal secara luas di kawasan Asia Tenggara untuk menyebut seni bela diri ini. Pencak silat berasal dari dua kata, yaitu pencak dan silat. Pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Dalam perkembangannya, silat lebih mengutamakan unsur seni dalam penampilan keindahan gerakan. Sementara itu, silat ialah inti dari ajaran bela diri dalam pertarungan. Menurut IPSI sendiri, pencak silat ialah hasil budaya manusia di Indonesia untuk membela lalu mempertahankan eksistensi kemandiriannya serta integritasnya atau manunggal untuk lingkungan hidup sekitarnya guna mencapai keselarasan hidup dalam meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teknik-teknik dasar silat yang sering digunakan dalam pertandingan yaitu ada teknik kuda-kuda, yang merupakan sebuah sikap menapakkan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat akan menyerang ataupun bertahan. Dalam pencak silat, teknik kuda-kuda terbagi menjadi 6, yaitu kuda-kuda depan, kuda-kuda tengah, kuda-kuda belakang, kuda-kuda samping, kuda-kuda silang, dan kuda-kuda depan dan belakang. Teknik pasang. Sikap pasang merupakan sebuah posisi yang dikombinasikan dengan kuda-kuda dan bersifat fleksibel sesuai dengan situasi bertahan ataupun menyerang. Yang ketiga ada teknik pola langkah. Pencak silat merupakan gabungan kuda-kuda yang dikombinasikan dengan fleksibelnya langkah dan disempurnakan dengan pemahaman arah yang benar supaya gerakan tidak mudah dibaca oleh lawan. Yang keempat ada teknik arah atau 8 penjuru mata angin. Arah berhubungan dengan kemana pesilat akan melangkah ketika dalam posisi menyerang ataupun bertahan. Hal ini dikenal sebagai 8 penjuru mata angin di dalam dunia persilatan. Yang kelima ada teknik tendangan. Pada dasarnya terdapat 4 jenis tendangan pada pencak silat, yaitu tendangan A yang lurus ke depan, tendangan C yaitu tendangan dari samping, tendangan T yang menggunakan telapak kaki dan tendangan melingkar. Teknik pukulan. Gerakan pukulan pada pencak silat dapat digunakan pada saat menyerang ataupun bertahan. Teknik dasar pencak silat yang berikutnya adalah pemahaman 4 jenis pukulan, yaitu pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Untuk ketujuh ada teknik tangkisan. Pencak silat merupakan bela diri menyerang dan juga bertahan. Salah satu teknik dasar pencak silat penting adalah tangkisan. Tangkisan merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan. Terdapat 4 jenis tangkisan, yaitu tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Ada teknik kuncian. Pada bela diri pencak silat, kita tidak hanya menyerang dan bertahan saja, namun kita juga bisa mengunci pergerakan lawan. Salah satu teknik dasar pencak silat yang harus dipelajari adalah kuncian. Umumnya kuncian menyasar bagian tubuh vital seperti leher, pergelangan tangan, dan dagu untuk melumpuhkan lawan. Yang kesembilan ada teknik guntingan. Gerakan guntingan dilakukan dengan cara tendangan dan jepitan seperti menggunting bagian tubuh lawan yang bertujuan untuk menjatuhkan sekaligus mengunci lawan. Yang ke-10 ada sikap berbaring. Sikap berbaring biasanya dilakukan oleh petarung pencak silat ketika bertahan dari serangan lawan dan dalam kondisi terpojok. Jika ketika terjatuh kita tetap bisa membela diri dan membalikkan keadaan. Sikap berbaring terbagi menjadi 3, yaitu sikap miring, sikap terlentang, dan sikap telungkup. Peraturan pertandingan dalam pencak silat. Peraturan dalam pertandingan pencak silat di Indonesia memuat mengenai berbagai ketentuan pertandingan. Hal itu meliputi ketentuan kemenangan, ketentuan hukum pesilat, serta ketentuan penilaian. Ketentuan bertanding. Pertandingan pencak silat yang dilakukan oleh dua pesilat yang saling berhadapan untuk mencapai prestasi, yaitu melakukan pembelaan seperti hindaran, elakan, serta tangkisan, melakukan serangan kepada sasaran, menjatuhkan lawan, dan mengunci lawan.
Pertandingan pencaksilat yang dilakukan dalam 3 babak dan masing-masing babak berdurasi 2 menit dan durasi istirahat antar babak adalah 1 menit. Ketentuan pertandingan. Setiap pembela dan serangan harus berpola dari sikap awal, pasangan, langkah, dan adanya koordinasi dalam melakukan serangan ataupun pembelaan harus kembali pada sikap awal atau pasang. Serangan beruntun harus tersusun dengan teratur dan juga berangkai dengan berbagai cara ke arah sasaran. Sebanyak-banyaknya terdapat 4 jenis serangan. Mematuhi segala ketentuan tentang sasaran, larangan-larangan dan juga kaidah pencaksilat serta ketentuan-ketentuan perwasitan umumnya. Pertandingan pencaksilat dipimpin oleh 1 orang wasit serta 5 orang juri. Ketentuan kemenangan. Peraturan pertandingan pencaksilat meliputi ketentuan kemenangan, yaitu menang angka bila pertandingan selesai dalam 3 babak dan juri telah menetapkan 1 pemenang dan jumlah angka lebih banyak dari lawannya. Menang teknik apabila lawan tidak dapat melanjutkan ke pertandingan sebab menyatakan diri tidak bisa atau tidak mampu meneruskan pertandingan, atas keputusan dokter pertandingan sebab kondisi atlet mungkin membahayakan, atas permintaan dari pelatih. Memang mutlak apabila lawannya jatuh dikarenakan serangan yang sah serta tidak sadar setelah hitungan wasit hingga ke 10 dalam waktu 10 detik. Menang diskualifikasi apabila lawan memperoleh peringatan ketiga setelah mendapatkan peringatan kedua, lawan melakukan pelanggaran yang berat dan diberikan hukuman langsung berupa diskualifikasi, lawan melakukan pelanggaran tingkat pertama serta lawan mengalami cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Menang karena pertandingan tidak seimbang, menang karena lawan tidak hadir dalam pertandingan atau mengundurkan diri. Yang ketiga ada ketentuan hukum kepada pesilat. Peraturan pertandingan pencaksilat terdapat berbagai ketentuan hukum dalam pencaksilat, diantaranya teguran diberikan apabila pesilat melakukan pelanggaran ringan. Teguran 1 nilai dikurangi 1, teguran 2 nilai dikurangi 2. Peringatan 1 apabila pesilat mendapatkan teguran ketiga dalam 1 babak dikarenakan pelanggaran ringan, peringatan ini akan dikurangi 5. Peringatan 2 diberikan apabila pesilat mendapatkan peringatan 1, peringatan 2 dan nilai dikurangi 10. Diskualifikasi diberikan apabila pesilat memperoleh peringatan sesudah peringatan 2, melakukan pelanggaran berat yang didorong oleh unsur kesengajaan dan bertentangan dengan norma keolahragaan, melakukan pelanggaran tingkat pertama serta lawan cedera sehingga tidak dapat melanjutkan pertandingan atas keputusan dokter pertandingan. Yang keempat ada ketentuan penilaian. Ketentuan penilaian dalam peraturan pertandingan pencaksilat yaitu nilai 1, elakan atau tangkisan yang sukses dan disusul oleh serangan yang masuk dalam sasaran atau teknik jatuhan yang juga sukses. Serangan tangan yang masuk pada sasaran. Untuk nilai 2, serangan kaki yang masuk pada sasaran. Untuk nilai 3, menjatuhkan lawan. Untuk nilai 4, mengunci lawan. Selain nilai-nilai di atas juga diberikan nilai kerapian teknik, yaitu penilaian atas kaidah-kaidah permainan pencaksilat dengan nilai terendah yaitu 2 dan nilai tertinggi yaitu 5 dalam setiap babak. Sasaran yang dapat diserang bagian tubuh kecuali leher ke atas dan kemaluan diantaranya dada, perut, pinggang kiri dan kanan, punggung. Sementara itu, tungkai dan tangan bisa dijadikan sasaran serangan dengan menjatuhkan dan juga melakukan kuncian, namun tidak memiliki nilai sebagai serangan perkenaan. Tempat dan pakaian pada pertandingan. Pada umumnya, pertandingan pencaksilat diadakan di gelanggang. Tempat tersebut harus memiliki bidang gelanggang yang berukuran 7x7 meter dan berbentuk 4 bujur sangkar. Kurang lebih seperti ini gambar lapangan untuk pertandingan pencaksilat. Lantai pada gelanggang harus dilapisi matras yang memiliki ketebalan maksimal 5 cm. Permukaan matras harus rata dan tidak memantul. Selain itu, alas yang digunakan tidak boleh licin dan berukuran 9x9 meter. Pada bidang laga haruslah berbentuk lingkaran yang terletak di dalam bidang gelanggang. Batas antara gelanggang serta bidang laga haruslah melebar ke arah luar 5 cm dan memiliki warna yang kontras dengan permukaan gelanggang.
Bagian tengah bidang laga haruslah dibuat lingkaran dengan diameter 2 meter serta lebar 5 cm sebagai batas pemisah saat pertandingan berlangsung. Pakaian yang digunakan saat pertandingan kurang lebih seperti ini. Pesilat memakai pakaian pencaksilat model standar warna hitam sabuk putih. Pada waktu pertandingan sabuk putih akan dilepaskan. Boleh memakai badge badan induk di dada sebelah kiri, serta diperkenankan memakai badge persilatan di dada kanan, bendera negara di lengan kiri, dan mencantumkan logo sponsor yang di posisinya di lengan kanan, yang besarnya tidak melebihi badge persilat. Nama negara di bagian belakang badan disediakan oleh pesilat, tidak mengenakan atau memakai aksesoris apapun selain pakaian silat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.